Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam banyak kenikmatan hingga pada kesempatan di hari ini Allah memberikan kepada kita nikmat untuk dapat berjumpa, melanjutkan kegiatan belajar. Kita berharap dan berdoa semoga Allah selalu memberikan kepada kita nikmat, kesempatan, kemudahan, rasa senang dan keikhlasan dalam menuntut ilmu dan memperdalam ilmu agama. Dan kita juga berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita tambahan ilmu yang barokah dan juga memberikan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut sehingga keimanan dan ketakwaan kita semakin tebal, semakin besar dan semakin kuat. Salawat dan salam marilah kita selalu banyak membacanya kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, hari ini kita belajar melalui online. Mudah-mudahan semangat kita, kesungguh-sungguhan kita, sikap kita tetaplah baik, tetap serius dan berusaha untuk menyimak kegiatan belajar dari awal sampai dengan akhir. Ahibati fillah, kita harus ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menuntut ilmu, barang siapa meniti suatu jalan, barang siapa mengerahkan kekuatan dan usahanya untuk menimba ilmu dengan cara apapun, bagaimanapun, maka Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ahibati fillah, walaupun kita belajar secara online pada hari ini, tetaplah berusaha, bersemangat, bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan belajar. Berusaha untuk menyimak, berusaha untuk mencatat setiap ilmu yang didengarkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah catat. Kemudian Allah balas, salah satunya dengan kemudahan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, seorang ulama berkata bahwasanya ilmu tidak akan memberikan bagiannya kepada orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ilmu baru akan memberikan sebagian darinya kepada orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh dan serius dalam menuntut ilmu. Ahibati fillah, maka kita sebagai talibul ilm, sebagai santri penuntut ilmu, sudah seyogyanya, sudah seharusnya dan sudah semestinya untuk belajar dengan serius dan sungguh-sungguh dan berusaha untuk memperhatikan serta mencatat ilmu yang kita dengarkan. Seorang ulama berkata, al-ilmu soidun
wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu seperti hewan buruan dan menulis adalah pengikatnya. Maka ikatlah hewan buruan yang telah kamu tangkap, karena sesungguhnya bukanlah orang yang cerdas, yaitu orang yang telah mendapatkan hewan buruan dan dia tidak mengikatnya, justru malah dibiarkan begitu saja. Baik, ahibati fillah. Insya Allah pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas pelajaran tauhid. Dan sebelum kita masuk ke dalam materi yang baru, kita coba untuk murojaah terlebih dahulu apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan lalu kita membahas nawaqidul iman, pembatal keimanan, perusak keimanan, dan yang menghapus keimanan dalam diri seseorang. Yang pertama yaitu mengingkari rububiyah, di mana seseorang tidak meyakini bahwasanya Allah sebagai pencipta alam semesta, tidak meyakini Allah sebagai pemilik alam semesta, atau tidak meyakini bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta. Dan juga termasuk dalam poin pertama ini yaitu apabila seseorang mengakui bahwasanya dirinya memiliki kekuasaan pada alam semesta ini. Contoh, ia mengatakan bahwa dirinya mampu untuk mengatur hujan, dirinya bisa menghilangkan bencana yang akan terjadi, ya, lewat prediksi para ilmuwan geografi. Orang tersebut mengatakan nggak bakalan terjadi, saya yang akan menolaknya. Orang yang melakukan hal ini termasuk dalam kategori mengingkari rububiyah Allah. Atau dia tidak mengakui tetapi dia mempercayai orang lain yang mengakui bahwa dirinya memiliki kekuatan terhadap alam semesta ini. Contoh misalnya, ya, kalau misalnya ada orang yang ingin melaksanakan hajatan, pesta pernikahan, lalu dia pengen pestanya itu berjalan lancar, tidak hujan, cuacanya cerah, lalu dia mencari-cari gimana caranya. Lalu ada yang bilang menyampaikan informasi, coba datang ke si fulan, fulan itu adalah pawang hujan yang bisa menolak hujan. Kalau dia meyakini hal tersebut, nah ini termasuk pengingkaran terhadap rububiyah. Ingat, dalam rububiyah pun kita harus memahami tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwasannya Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemilik, dan Allah satu-satunya yang mengurus alam semesta ini. Kemudian poin kedua termasuk dari nawaqidul iman adalah menolak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadahnya, baik dari sholat, zakat, puasa, haji, doa. Siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka keimanannya batal. Kemudian poin ketiga adalah berbuat syirik dalam ibadah. Nah, bedanya poin kedua sama poin ketiga, sebagaimana yang sudah kita bahas, kalau poin kedua, seseorang tidak mau beribadah kepada Allah. Adapun poin ketiga, dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Contoh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang musyrikin apabila mereka dalam keadaan darurat. Mereka berada di atas kapal, kapalnya guncang, mungkin akan tenggelam. Di saat darurat seperti itu mereka berdoanya kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan keselamatan. Namun ketika mereka selamat sampai ke daratan, dalam keadaan aman, mereka kembali lagi berbuat kesyirikan. Mereka berdoa juga kepada selain Allah. Ini namanya syirik dalam ibadah, dan ini termasuk poin dan sebab yang membatalkan keimanan seseorang. Kemudian yang keempat adalah menolak
apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya dan apa yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya, kita katakan bahwasanya Allah itu bersemayam di atas langit. Hal itu sebagaimana Allah nyatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila sama. Kemudian Allah beristiwa di langit. Lalu ada orang yang menolak, tidak bisa kita katakan Allah di langit. Karena Allah itu ya suci dari 7 arah, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Jadi Allah enggak di mana-mana. Maaf, jadi Allah enggak di satu titik, tapi Allah ada di mana-mana. Ini merupakan sikap penentangan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah beristiwa di atas langit, maka kita terima. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir, sudah kita terima. Jangan kita katakan tidak. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, kan bumi itu bulat. Sepertiga malam terakhir itu beda-beda. Kadang sepertiga malam terakhir terjadi di Indonesia. Setelah Indonesia selesai, maka masuk ke wilayah yang lain. Terus muter, berarti Allah nggak naik-naik. Nah, ini pemahaman yang keliru. Ketika kita mendapatkan informasi dan ilmu terkait dengan nama dan sifat Allah, maka sikap kita menerimanya tanpa bertanya-tanya, tanpa memikirkan bagaimana caranya. Langsung diterima dan diyakini. Apabila itu datang dari Al-Quran atau dari hadis yang sahih, maka kita tidak perlu repot-repot untuk bertanya bagaimana bentuknya, caranya seperti apa, apalagi sampai menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Jadi poin keempat, siapa yang menolak apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, apa yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah dari nama dan sifat, maka siapa yang menentangnya batal keimanannya, wal'iyadzubillah. Kemudian yang kelima yaitu mendustakan Rasulullah SAW dari apa yang beliau SAW bawa. Mendustakan berita, ilmu, ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang dimaksud dengan mendustakan di sini bukan hanya mendustakan keseluruhan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, tapi mendustakan salah satu ajarannya Nabi SAW saja itu bisa menyebabkan seseorang keluar dari ajaran Islam. Contoh, semua ajaran Islam dia yakini, tapi berita tentang Isra Mi'raj dia tolak. Karena menurut dia secara logika dan akal pikiran manusia tidak mungkin ada orang bisa tembus ke angkasa tanpa mengenakan pakaian keamanan. Bisa kebakar, logikanya nggak nyambung, maka saya nggak akan percaya. Hal ini termasuk mendustakan salah satu berita yang dibawa oleh Nabi SAW dan ini termasuk nawaqidul iman. Kemudian yang keenam, ya, menyangka bahwasanya ajaran Nabi Muhammad SAW belum sempurna. Ya, siapa yang mengira ajaran Nabi Muhammad SAW belum sempurna, maka keimanannya batal. Salah satu bentuk merasa agar agama ajaran Nabi Muhammad SAW belum sempurna adalah melakukan perbuatan bid'ah. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah secara otomatis dia menyatakan bahwa ajaran Nabi Muhammad belum sempurna. Karena logikanya kalau orang sudah mengatakan pas, maka nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang, nggak perlu diedit karena sudah pas. Namun ketika seseorang melakukan tambahan, melakukan pengurangan, melakukan pengeditan, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kurang dan harus disempurnakan. Maka dari itu perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang sangat mungkar, harus dihindarkan. Jangan sampai seseorang melakukan hal tersebut dan tanpa disadari dia telah melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan keimanan dalam dirinya, wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketujuh adalah tidak meyakini kekafirannya orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya Abu Lahab kafir, Fir'aun kafir. Tapi ketika seseorang mengatakan tidak, Abu Lahab tidak kafir,
Abu Lahab beriman. Dan Nabi SAW juga telah menyatakan bahwasanya pamannya yaitu pamannya Abu Thalib, pamannya Nabi SAW yaitu Abu Thalib adalah orang yang kafir karena meninggal dalam keadaan kafir. Maka siapa yang tidak meyakini kekafirannya orang kafir yang jelas-jelas dia kafir, keimanannya hilang. Orang Nasrani, orang Yahudi, mereka tidak beriman dengan ajaran Nabi Muhammad, maka mereka kafir. Dan siapa yang tidak menerima kekafiran mereka, orang tersebut telah hilang keimanannya. Yang kedelapan, memperolok-olok ajaran Islam. Memperolok-olok Allah, memperolok-olok Nabi Muhammad SAW, memperolok-olok ajaran Islam, ini termasuk nawaqidul iman. Ya, walaupun dia mengira ini kan cuma bercanda doang, ini kan cuma bermain-main doang, tidak bisa ahibati fillah. Kenapa? Karena Allah yang telah membantah hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya sama orang yang lagi bercanda memperolok-olok ajaran Islam, kamu tanya, kok kamu bercanda dengan ajaran agama? Maka orang yang melakukan candaan itu akan menjawab, lah kita cuma main-main doang, senda gurau aja, biasa aja, nggak perlu dianggap serius. Allah yang membantah. Apa kata Allah? Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Hei kamu yang bercanda dengan ajaran agama, apakah kamu menjadikan Allah, menjadikan ajaran agama Islam, menjadikan Nabi Muhammad sebagai bahan candaan? Apa kata Allah? La ta'tadzuru qad kafartum ba'da imanikum. Udah nggak perlu minta maaf karena kamu sudah menjadi kafir. Na'udzubillahi min zalik. Ahibati fillah, di zaman sekarang ini banyak orang yang rela melakukan candaan dengan ajaran agama demi viral, demi mendapatkan like, demi mendapatkan subscribe. Dia rela memperolok-olok ajaran agama Islam. Ini kebodohan. Ingat, ajaran agama itu harus kita hormati, harus kita jaga kemuliaannya. Jangan direndahkan dengan memperolok-oloknya. Orang Islam yang sejati tentu dia tidak akan rela ajaran agamanya dihinakan. Apalagi kalau dia yang melakukannya. Bagaimana mungkin orang mengatakan dirinya Islam tapi dia tidak menghargai ajarannya sendiri? Ini bertentangan. Taib. Kemudian yang kesembilan adalah membantu orang-orang kafir dalam memerangi umat Islam. Ya, ini tidak boleh. Orang kafir, orang Islam sedang berdebat, yang dibantuin orang kafir. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Debat dalam urusan agama, maka kita harus membela orang beriman sesuai dengan dalil-dalil yang benar. Bagaimana kalau orang kafirnya yang benar dan orang muslimnya yang salah? Mungkin kaitannya dengan urusan tetangga. Ya kita perbaiki dengan cara yang bijak. Jangan malah memojokkan saudara kita yang muslim. Apalagi sampai menghinakannya, jangan. Ya, bagaimanapun dia adalah saudara kita, seiman dan seakidah yang harus kita muliakan. Tidak boleh membantu orang kafir dalam memusuhi orang beriman. Siapa yang melakukannya, maka dia telah hilang keimanannya. Yang ke-10, meyakini bahwasanya ada beberapa pihak yang boleh untuk tidak menjalankan ajaran Islam. Ini seperti yang sudah kita contohkan pada pertemuan lalu, keyakinan orang-orang sufi, di mana mereka merasa kalau orang sudah mencapai tingkatan tinggi dalam akidah, ya tingkatan hakikat, maka pada saat itu dia sudah tidak perlu menjalankan ajaran Islam. Dia udah bebas, nggak perlu menjalankan ajaran Islam, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah zakat, dan dia pasti masuk surga. Siapa yang meyakini hal seperti ini, maka keimanannya hilang.
Bagaimana cara menjawabnya? Mudah sekali. Kita katakan selevel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, manusia paling bertakwa, manusia paling mulia, dan Nabi Muhammad adalah pemimpinnya para nabi dan rasul, pemimpinnya manusia. Namun beliau sampai pada akhir hayatnya pun tidak pernah berhenti dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Nabi Muhammad SAW? Para sahabat pun tidak ada yang memiliki keyakinan seperti itu. Selevel Abu Bakar tidak diberikan kebebasan untuk boleh meninggalkan ajaran Islam, tidak. Maka siapa yang meyakini ada pihak-pihak yang boleh meninggalkan ajaran Islam karena ia telah sampai pada derajat tinggi, maka orang yang meyakini itu telah keluar dari ajaran Islam. Ya, perlu kita tambahkan informasi bahwasanya orang yang tidak mengerjakan ajaran Islam dan tidak dianggap salah, 3. Yang pertama, anak kecil yang belum balik. Yang kedua, orang gila. Dan yang ketiga, orang yang hilang kesadarannya, entah itu koma atau pingsan. Maka 3 orang seperti ini tidak dibebankan syariat Islam. Bebas, dia boleh untuk tidak melakukan syariat Islam. Ya, maka kalau ada orang yang sudah dewasa, dia juga waras, dan dia sehat walafiat akalnya, fisiknya, kesehatannya sempurna, maka dia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan ajaran Islam. Sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia, sebagaimana Allah nyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah beribadah kepada Allah sampai datang ajal kematian. Lalu yang ke-11, berpaling dari agama Allah, di mana seseorang tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Ya, menolak agama Allah, tidak mau memeluk agama Allah, tidak mau memperdalam, tidak mau mengamalkan ajaran agama Allah. Ini termasuk nawaqidul iman. Kemudian yang ke-12, membenci sebagian apa yang diajarkan oleh Nabi SAW walaupun dia tetap mengamalkannya. Ya, artinya perasaan dia tidak sesuai dengan perbuatan dia. Dia tetap melakukan tapi dia kesal. Ini hati-hati nih, ahibati fillah. Contoh buat para laki-laki, misalnya ya, laki-laki diperintahkan untuk berpakaian, 1 tidak isbal, yang kedua memiliki jenggot. Kata dia zaman sekarang pakai celana di atas mata kaki. Wah, bisa dibilang aneh nih sama masyarakat luar nih. Waduh, disuruh pakai jenggot lagi. Sedangkan jenggot saya nih kalau tumbuh berantakan, kurang rapih. Misalnya seperti itu alasan saja sebetulnya. Tapi ini kan perintah ya. Ya udahlah, nggak apa-apa saya laksanakan. Namun ketika dia laksanakan, dia dalam keadaan kesel. Duh, kenapa sih ini agama ribet banget? Ya, segala pakaian diatur-atur, segala penampilan ya dibatasin, ribet. Dia benci. Maka hati-hati. Ini termasuk nawaqidul iman. Demikian pula dengan seorang perempuan yang diperintahkan untuk menutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Itu pun masih diperselisihkan untuk area wajah. Ada yang ya mengharuskan menutup dengan cadar, ada yang tidak. Namun jalur tengah-tengahnya adalah dianjurkan. Ada perempuan yang memakai pakaian syar'i, tapi dalam hatinya membenci. Ini tidak boleh. Bagaimana caranya supaya kita bisa melaksanakan ajaran agama dengan nyaman? Maka tidak lain dan tidak bukan caranya adalah terus belajar ilmu agama, terutama memperdalam ilmu akidah. Karena ketika akidah seseorang lurus, akidah seseorang kuat, akidah seseorang benar, apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan akan mudah baginya untuk dilaksanakan.
Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-13, melakukan perbuatan sihir. Ya. Contohnya adalah ya, membuat seseorang yang tadinya benci jadi suka, yang tadinya suka jadi benci, yang tadinya memiliki hubungan rumah tangga kemudian dibuat bercerai. Ini. Dan apapun bentuk sihir yang ada seperti santet, ilmu kebal, semua perkara yang termasuk dalam sihir itu adalah pembatal keimanan. Ustaz, ini ada orang sihir dia bisa, tapi sihir yang dia lakukan adalah sihir ilmu putih. Tidak ada, ahibati fillah. Dalam sihir tidak ada yang namanya hitam, tidak ada yang putih. Semuanya adalah kesalahan. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan sedikit pun kepada para sahabatnya ilmu tentang sihir. Dan sihir adalah perkara yang diharamkan dalam ajaran Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 malaikat. Yang mana Allah turunkan 2 malaikat itu sebagai ujian bagi manusia. Dan kedua malaikat itu memiliki kemampuan yang Allah berikan berupa sihir. Dan tidaklah kedua malaikat ini mengajarkan orang yang datang, tentu malaikat ini berubah wujudnya ya menjadi wujud manusia. Kalau ada orang datang minta belajar, selalu yang dikatakan kita ini Allah utus sebagai ujian buat manusia. Maka jangan kamu malah terjerumus pada kekufuran. Udah jangan dipelajari yang namanya sihir. Selalu diperingatkan. Dan peringatan ini yaitu peringatan yang disampaikan oleh malaikat. Sesungguhnya kami ini adalah ujian dari Allah dan janganlah kamu berbuat kafir. Peringatan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya sihir itu adalah kekufuran. Apapun penyebutannya, kalau itu adalah perbuatan sihir, maka wajib kita tinggalkan. Hadhihi min abrazin nawaqid wa hunaka nawaqidu katsiratun tarji'u fi jumlatiha ila ba'di ma dzukira min dzalika juhudul Quran aw syai'in min. Inilah ya poin-poin yang pokok dalam pembatal keimanan. Namun ya pembatal keimanan tidak terbatas pada 13 poin ini saja. Ada pembatal keimanan yang lain ya, dan pembatal keimanan yang lain itu termasuk ke dalam kategori 13 poin yang kita sebutkan tadi. Jadi 13 poin ini adalah pokoknya. Dan dari pokok ini akan ada cabang-cabangnya. Salah satunya adalah menolak Al-Quran atau menolak sebagian dari Al-Quran. Kemudian meragukan kemukjizatan Al-Quran. Di mana salah satu bentuk mukjizatnya Al-Quran adalah Allah menjaga kemurnian Al-Quran sampai hari kiamat. Siapapun yang berusaha untuk merubahnya, maka akan Allah bongkar. Tapi dia meragukan, masa iya sih? Siapa yang meragukan kemujizatan Al-Quran yang telah Allah beritahukan di dalam Al-Quran, maka dia termasuk orang yang telah batal keimanannya. Termasuk dari nawaqidul iman adalah menghalalkan sebagian atau keseluruhan perkara yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Seperti zina, minum minuman keras, meninggalkan sholat. Ya, siapa yang menghalalkan perkara yang jelas-jelas haram, itu termasuk nawaqidul iman. Jadi ahibati fillah, pembatal keimanan bukan hanya terbatas pada 13 poin tadi saja. 13 poin itu pokoknya. Dan masih ada lagi beberapa perkara yang termasuk dalam nawaqidul iman. Taib, alhamdulillah itu dia pembahasan yang kita telah bahas, pelajari pada pertemuan kemarin. Kemudian ya kita masuk ke dalam materi yang baru. Silakan dibuka bukunya, yaitu bab
hukmu murtakibil kabirati. Hukum pelaku dosa besar. Hukmu murtakibil kabirati. Hukum bagi pelaku dosa besar. Ini materi baru yang akan kita bahas. Aqsamudz dzunubi, macam-macam dosa. Tanqasimudz dzunubu ila qismaini. Dosa itu ada dua macam. Perhatikan. Dosa ada dua macam, ada dua bentuk, ada dua jenis. Yang pertama al-kabairu jam'u kabiratin wa hiya kullu dzanbin tarattaba alaihi haddun fid dunya au tawa'adallahu alaihi binarin au la'nin au ghadabin. Macam dosa yang pertama atau jenis dosa yang pertama disebut dengan kabair. Kabair ini adalah bentuk banyaknya, ya. Sedangkan bentuk tunggalnya disebut dengan kabiroh. Apa itu kabiroh? Kabiroh yang jamaknya adalah kabair dalam bahasa Indonesia artinya besar. Oh, berarti jenis dosa pertama adalah dosa besar. Apa itu dosa besar? Yaitu setiap dosa yang ditetapkan hukumannya di dunia. Siapa yang melakukan dosa ini maka hukumannya ini. Jadi dosa yang sudah ditetapkan hukumannya di dunia. Atau dosa tersebut terancam atau diancam oleh Allah dengan api neraka atau laknat atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu apa? Dijauhkan dari seluruh kebaikan yang ada. Kalau bahasa Indonesianya dikutuk. Ya. Ini bahasa keburukan yang paling buruk, yaitu dikutuk, dilaknat. Inilah definisi pengertian dari dosa besar, yaitu setiap dosa yang telah ditetapkan oleh Islam hukumannya di dunia, atau dosa tersebut ya dijelaskan ancaman yang akan mengenai pelakunya. Seperti ya Allah mengancamnya dengan neraka, dengan laknat, atau dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah ya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqati, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang akan membinasakan. Qalu wa ma hunna, para sahabat berkata, apa itu 7 perkara yang membinasakan? Qala asyirku billah, Nabi bersabda, yaitu melakukan kesyirikan. Wasihru, melakukan sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh manusia tanpa alasan yang benar. Wa aklur riba, memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Wa tawalli yaumaz zuhfi, kabur di waktu peperangan pecah, berkecamuk. Saat peperangan pecah atau terjadi atau berkecamuk, dia malah kabur. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita suci, wanita beriman dengan tuduhan zina. Menuduh wanita yang salehah, wanita beriman yang suci, bahwa dirinya melakukan zina. Ini disebut dengan qadhaf. Ya, istilahnya disebut dengan qadhaf. Nah, di sini Nabi SAW menyatakan bahwa 7 perkara ini
membinasakan. Artinya ada ancaman. Di mana pelakunya akan menjalankan hidup yang sengsara. Pelakunya akan mendapatkan kebinasaan. Di sini Nabi SAW memberikan ancaman atas perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka yang seperti ini disebut dengan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena disebutkan akibatnya, disebutkan hukumannya, disebutkan ancamannya. Ya. Jadi kalau ada dosa yang disebutkan hukumannya apa di dunia, disebutkan ancamannya, disebutkan keburukannya, dampak jeleknya, akibatnya yang negatif, maka itu adalah dosa besar. Contoh yang lain lagi. Kata Nabi SAW, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Durhaka kepada orang tua akan mengakibatkan murkanya Allah. Oh, berarti durkanya orang tua atau durhaka kepada orang tua bisa mendatangkan murkanya Allah. Itu ancamannya. Itu menunjukkan bahwasannya durhaka kepada orang tua adalah perbuatan dosa besar. Taib. Kemudian yang kedua adalah as-saghairu. As-saghairu jam'u saghiratin wa hiya kullu dhanbin laisa fihi haddun fid dunya wala wa'idun khasun fil akhirah. Jenis dosa kedua yaitu sogoir. Sogoir itu bentuk jamaknya, sedangkan bentuk tunggalnya adalah sogirotun. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah dosa kecil. Ini jenis dosa yang kedua yaitu dosa kecil. Apa itu dosa kecil? Dosa kecil adalah setiap dosa yang tidak ditentukan hukumannya di dunia dan tidak disebutkan ancaman khusus terhadap dosa tersebut yang ada di akhirat nanti. Jadi kalau ada dosa dan tidak diketahui hukumannya di dunia apa, dan tidak ada ancaman khusus yang berlaku di hari kiamat nanti, maka itu termasuk ke dalam dosa kecil. Wa mithalus saghirati, contoh dosa kecil adalah Nabi SAW bersabda, innallaha kataba ala bani adama nasibahu minaz zina mudriku dzalika la mahalata fal ainani zinahuma an-nadharu wal udhunani zinahuma al-istima'u wal lisanu zinahul kalamu wal yadu zinahul batash wal rijlu zinahul khuta wal qalbu yahwi wa yatamanna wa yusaddiqu dhalikal farju wa yukadzibuhu. Contohnya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi manusia bagian dari perbuatan zina dan ia akan melakukannya tanpa halangan. Baik. Kata Nabi SAW, telah ditetapkan atas anak Adam yaitu manusia bagiannya dari zina. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi manusia bagian-bagiannya dari perbuatan zina. Dan ia yaitu manusia pasti mendapatkan hal itu dan tidak akan terhindarkan. Apa saja bagian-bagian zina yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam diri manusia? Ini pembagiannya nih. Yaitu kata Nabi SAW, zina bagi kedua mata adalah melihat. Zina bagi kedua telinga adalah mendengarkan. Zina
bagi lisan adalah mengucapkan, zina bagi tangan adalah menyentuh, zina bagi kaki adalah melangkah, dan zina bagi hati adalah nafsu dan berharap. Maksudnya di zina di sini adalah zina kedua mata, melihat sesuatu yang Allah haramkan. Zina telinga mendengar perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Zina lisan mengucapkan kalimat-kalimat yang Allah haramkan. Begitu pula dengan zina tangan menyentuh, zina kaki melangkah tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Zinanya hati menginginkan hal tersebut, mengharapkan untuk melakukan hal tersebut, dan kemaluan yang akan membuktikan keinginan hatinya. Apa yang dilakukan oleh matanya, telinganya, lisannya, maka tombak terakhirnya, patokan terakhirnya adalah kemaluannya. Jika sampai dia melakukan perbuatan zina, maka jatuhlah dia ke dalam perbuatan zina. Tapi kalau tidak, maka semua itu tidak terjadi zina. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya mata juga bisa melakukan perbuatan zina. Apa zinanya mata? Yaitu memandang perkara yang Allah haramkan. Begitu pula dengan telinga. Telinga juga bisa melakukan perbuatan zina. Apa perbuatan zina yang dilakukan oleh telinga? Mendengarkan perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyebutkan apa hukuman apabila mata melakukan zina. Enggak, Nabi tidak menyebutkan. Apa hukumannya di dunia kalau orang matanya melakukan zina? Nabi tidak menyebutkan. Dan Nabi SAW juga tidak menyebutkan hukuman secara khusus, hukuman akhirat secara khusus untuk perbuatan zina yang dilakukan oleh mata, telinga, lisan, tangan, dan kaki. Tidak disebutkan. Maka perbuatan-perbuatan dosa ini masuknya ke dalam kategori dosa kecil. Ya. Masuknya ke dalam perbuatan dosa kecil. Inilah contoh dari perbuatan dosa kecil. Yaitu dosa yang tidak diberitahukan apa hukuman duniawi yang ditetapkan untuk dosa tersebut. Dan juga tidak disebutkan hukuman akhirat khusus bagi dosa tersebut. Nah, ketika tidak disebutkan dua perkara tadi, hukuman dunia tidak ada, hukuman akhirat khusus juga tidak ada, maka dosa itu masuknya ke dalam kategori dosa kecil. Namun yang harus kita garis bawahi ahibati fillah, bahwasanya dosa mau itu besar, mau itu kecil, dosa ya dosa. Dan dosa termasuk maksiat yang mana kita wajib untuk menjauhkannya, wajib untuk menghindarinya, dan tidak boleh meremehkan dosa walaupun kecil, karena perkara kecil kalau dibiarkan terus-menerus ada, lama-lama akan menjadi perkara yang besar. Ini dia ahibati fillah. Kemudian membagi dosa menjadi dua macam ini, apa dalilnya? Ya, pembagian ini didapat dari mana? Pembagian dosa menjadi besar dan dosa kecil ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Wa qauluhu ta'ala alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah berfirman, apabila mereka menjauhkan dosa-dosa besar yang telah dilarang, maka kami akan mengampuni
dosa-dosa kecil mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua dosa sekaligus. Dosa besar dengan ungkapan kabair dan dosa kecil yaitu sayyiat. Allah mengatakan jikalau mereka menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang oleh agama, maka kami kata Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang kecil. Dan kami akan memasukkan mereka ke dalam tempat yang mulia. Perlu kita pahami yaitu dosa kecil bisa langsung terhapus ketika seseorang melakukan ketaatan, dan di antara bentuk ketaatan adalah menjauhkan dosa-dosa besar. Ketika seseorang menjauhkan dosa besar karena Allah, dosa kecilnya akan diampuni. Ini dosa kecil. Jadi tanpa seseorang secara langsung beristighfar dan bertaubat, sekedar dia melakukan ketaatan ya karena Allah, dosa kecilnya akan diampuni. Tapi dosa besar tidak bisa, walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, dosa besar tidak akan diampuni kecuali dia melakukan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Najm ayat 32. Orang-orang yang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, ya, perbuatan-perbuatan keji, kecuali dosa-dosa kecil, illal lamam, dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah itu maha luas ampunannya. Dalam surat An-Najm ayat 32 ini juga Allah menyebutkan dua jenis dosa secara langsung. Kata Allah kabair dan al-lamam, dosa besar dan dosa kecil. Jadi pembagian dosa menjadi dua macam itu bukanlah diambil dari sembarangan, melainkan sesuai dengan dalil yang sahih, yaitu firman Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian madhabu ahli sunnati fi murtakibil kabirah. Madhab ahli sunnah dalam menilai pelaku dosa besar. Bagaimana pandangan ahlu sunnah terhadap pelaku dosa besar? Bagaimana pandangannya, pendapatnya, penilaiannya? Murtakibul kabirati la yakfur biha idza kana min ahli tauhid wal ikhlas. Ahlu sunnah memandang, menilai bahwasanya pelaku dosa besar dia tetap mukmin, dia tetap orang Islam. Dia tidak keluar dari agama Islam dan dia tidak dinyatakan sebagai orang kafir. Bal huwa mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi tahta masyiatillahi ta'ala in syaa afa anhu wa in syaa adzabahu fin nari ala ma kana minal amal thumma yukhrijuhu minha fala yukhalliduhu fiha khilafan li ghulatil firaqid dhalati. Ahlu sunnah juga menilai bahwasanya pelaku dosa besar itu masih dianggap sebagai orang beriman. Masih dianggap sebagai orang muslim. Keterangan rincinya adalah dia orang beriman dengan kadar keimanan yang ada dalam dirinya. Dan dia juga fasik karena perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Jadi dia fasik, fasik itu keluar dari ketaatan. Dia adalah orang fasik karena dia melakukan dosa besar, tapi dia juga masih beriman karena masih ada keimanan dalam dirinya. Artinya dia tidak keluar dari Islam dan tidak dianggap kafir. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengampuninya, maka Allah akan maafkan. Tapi kalau tidak, maka Allah akan menghukumnya. Allah akan azab dia di dalam neraka sampai dosa-dosanya itu telah hilang dan bersih. Allah akan keluarkan dia dari neraka, Allah tidak akan mengekalkan dia di dalam neraka. Artinya Allah akan keluarkan dia dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Ini adalah pendapat benar yang dimiliki oleh ahlu sunnah terhadap pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar itu enggak kafir, dia tetap beriman. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni bisa langsung masuk surga. Tapi kalau Allah berkehendak lain, Allah tidak mengampuni dia, maka Allah akan hukum dia, Allah masukkan ke dalam neraka, tapi tidak kekal. Seberapa lama? Ya seberapa besar dosa besar yang dia punya.
seberapa berat dosa-dosa yang dia pikul, ya selama itu dia akan diazab di dalam neraka. Ketika sudah bersih, Allah akan keluarkan dia dari neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Artinya orang yang melakukan dosa besar tidak kafir dan tidak akan kekal di dalam neraka. Ini adalah pendapat yang benar dan berbeda dengan pendapat-pendapat sesat yang dimiliki oleh kelompok-kelompok sesat yang ada. Contohnya adalah pemahaman kelompok Murji'ah. Wahum qailuna bi annahu la yadha ma'al imani ma'siyatun kama la yanfa' ma'al kufri ta'atun. Wa ala qaulihim yakunu imanu afsaqin nas ka imani Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Wa tasawwuru hadza kafin fi bayani butlanihi. Orang-orang Murji'ah beranggapan bahwasannya kemaksiatan itu tidak berpengaruh sekecil apapun terhadap iman. Jadi kalau orang sudah beriman, dia bakalan iman terus. Imannya akan terus sempurna, gak bakalan berkurang. Apapun kemaksiatan yang dia lakukan, dia tetap beriman dengan keimanan yang sempurna. Itu kata orang Murji'ah. Begitu pula ketaatan apapun tidak akan berdampak baik sedikit pun terhadap kekufuran. Betul memang kalau orang kafir melakukan taat gak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan dianggap sebagai amal soleh. Ya, ini benar, tapi di sisi lain dia salah. Apa itu? Mereka mengira kalau taat aja gak bisa bermanfaat ketika orang kafir, maka harusnya juga sama dong. Kalau orang sudah beriman, dia melakukan dosa apapun udah gak berpengaruh. Karena yang penting dia beriman, ini salah. Kalau di sini salah. Tidak bisa mengkiaskan dua hal yang berbeda. Ini iman, ini kafir. Gak bisa dua hal yang sama disamakan. Dua hal yang berbeda malah disamakan, tidak bisa. Secara logika aja udah beda. Ini keimanan dan ini kekafiran. Gak nyambung untuk diberikan hukum yang sama. Kekafiran punya hukumnya masing-masing. Keimanan juga memiliki hukum yang khusus tersendiri. Gak bisa digabung sama. Ya. Ini orang Murji'ah mengatakan sebagaimana orang kafir kalau berbuat taat, taatnya juga gak berguna, maka orang beriman kalau berbuat dosa, dosanya gak berpengaruh apa-apa. Ini salah. Ini keliru, tidak seperti itu. Sehingga orang-orang Murji'ah itu beranggapan kalau orang sudah beriman sejelek-jeleknya, ya, dan sekeji-kejinya, seburuk-buruknya orang beriman, dia mungkin pezina, dia mungkin penipu, dia mungkin peminum khamr, dia juga mungkin pemakan riba, tapi selama dia beriman, udah imannya dia itu sama kayak Abu Bakar, imannya dia sama kayak Umar, imannya dia sama kayak malaikat Jibril, dan gak akan berkurang sedikit pun walaupun dia zina, walaupun dia minum khamr, walaupun dia pemakan riba, walaupun dia penipu. Ini salah. Orang beriman ketika dia berbuat dosa ya akan dihukum. Dan itu konsekuensi. Ketika kita memikirkan itu saja udah gak nyambung dengan akal pikiran kita. Bagaimana mungkin keimanan bisa disamakan dengan kekafiran. Kalau orang kafir jelas-jelas dari awal dia udah gak daftar, gampangnya gitu. Orang kafir itu misalnya ya, gambaran gampangnya seperti orang yang gak daftar ke sekolah. Coba antum bayangkan, ini ada orang gak daftar ke sekolah nih, dia gak daftar. Jadi dia bukan pelajar dari sekolah tersebut. Namun ketika ujian, ketika pelajaran dia ngikutin. Oh gurunya nerangin ini, yaudah dia dengerin ya. Mungkin dia dengerin dari luar kelas, tapi dia sambil dengerin. Ketika ujian dia juga coba minta ya lembaran ujian, kemudian dia kerjain. Dapat nilai 100, pertanyaannya dia bisa gak dapat ijazah? Jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Ya dia gak daftar.
Bagaimana bisa dapat ijazah walaupun nilainya 100? Demikian pula gambar gampangnya bagi orang kafir. Apapun ketaatan dia, ya nggak akan dinilai sama Allah karena dia dari dasarnya udah kafir. Sedangkan orang beriman, dia sudah daftar. Kalau kebaikan yang dia lakukan dapat reward, dapat bonus kebaikan, tambahan kebaikan, balasan yang baik. Tapi kalau pelanggaran yang dia lakukan, dia dapat sanksi. Kan gitu gampangnya. Apa ada sekolah yang menerima? Oh, yang penting dia daftar. Mau dia menjadi murid yang rusak, mau dia menjadi murid yang buruk, enggak, dia dapat ranking 1 terus dan nilai sikapnya A. Kan enggak mungkin. Secara logika aja enggak bakalan masuk. Ya, ini menunjukkan jelek dan salahnya pemahaman Murji'ah. Kemudian yang kedua, nah sebelum kita masuk ke dua, langsung aja loncat ke Al-Khawarij. Kelompok sesat yang berikutnya itu Khawarij. Siapa itu Khawarij? Hum alladzina yaquluna bi anna murtakibal kabirati kafirun mukhalladun finnar. Wah, ini 180 derajat bertentangan dengan Murji'ah. Kalau Murji'ah bilang orang beriman dia melakukan dosa sebesar apapun gak bakalan berpengaruh dengan keimanannya. Imannya tetap sempurna. Sedangkan orang Mu'tazilah berkata sebaliknya. Kalau orang beriman melakukan dosa besar langsung kafir dan langsung terancam masuk neraka kekal di dalamnya. Artinya apa? Kalau orang Khawarij bilang orang beriman yang melakukan dosa besar, maka keimanannya tuh kayak balon, kemudian ditusuk jarum meledak, hilang langsung. Ini salah, ya, tidak seperti itu. Karena dosa besar bukan dari nawaqidul iman. Orang-orang Khawarij mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar maka dia kafir dan terancam kekal di dalam neraka. Ini keliru. Ya, ini keliru. Karena dosa besar tetap Allah akan ampuni ketika pelakunya bertaubat. Apa dalilnya? Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi dosa-dosa selain syirik akan Allah ampuni. Maka dosa besar, dosa kecil, yang keduanya bukan termasuk syirik, Allah akan ampuni. Bahkan dosa syirik pun akan Allah ampuni kalau pelakunya bertaubat. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Sebagaimana Nabi bersabda, orang yang bertaubat dari dosa, dia bertaubat dari dosa, maka dia itu seperti orang yang gak punya dosa. Maka Khawarij menyelisihi dalil-dalil yang ada. Kemudian Mu'tazilah ini tengah-tengah tapi aneh, ya. Dia tengah-tengah antara Murji'ah dan Khawarij. Wa humul ladzina yaquluna bi anna murtakibal kabirati la mu'min wala kafir. Orang-orang Mu'tazilah mereka berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar dia bukan beriman tapi juga bukan orang kafir. Bingung. Dibilang beriman enggak, dibilang kafir enggak. Terus mau dibilang apa? Abu-abu kan enggak. Bal huwa fi manzil baina manzilataini. Orang Mu'tazilah bilang bahwa pelaku dosa besar itu posisinya di tengah-tengah antara iman sama kafir. Abu-abu enggak jelas. Wa idza kharaja minad dunya min ghairi taubatin fahuwa minal mukhalladina finnar. Kalau dia nggak tobat dan keburu meninggal, belum sempat tobat keburu meninggal, maka dia akan kekal di dalam neraka. Itu kata orang Mu'tazilah. Orang Murji'ah bilang pelaku dosa besar tetap beriman dan nggak akan disiksa. Orang Khawarij bilang pelaku dosa besar langsung kafir, terancam kekal di neraka. Orang Mu'tazilah bilang kalau di dunia pelaku dosa besar nggak bisa dibilang kafir, nggak bisa dibilang beriman. Bingung, abu-abu. Tapi kalau dia meninggal dunia dan gak sempat tobat, dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal. Ketiga kelompok ini sesat dan salah. Kenapa? Karena menyelisihi dalil-dalil yang ada. Dalil-dalil yang ada. Pendapat yang benar adalah pendapatnya ahli sunnah yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar adalah orang yang beriman. Dan kalau Allah berkehendak dia diampuni. Kalau tidak maka Allah akan mengazabnya tapi tidak kekal di neraka. Dia diazab di neraka
selama dosa yang dia miliki. Kalau sudah bersih, akan Allah keluarkan dari neraka dan akan Allah masukkan ke dalam surga. Apa dalilnya? Nih, ini adalah dalil-dalil yang sesuai dengan pemahaman ahli sunnah. Jadi pemahaman ahli sunnah dibangun di atas dalil-dalil yang sahih. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ayat ini menunjukkan bahwasannya dosa selain syirik itu bisa diampuni oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah mau, Allah akan ampuni, kalau tidak maka akan Allah hukum. Maka ini menunjukkan bahwasannya dosa selain syirik dia tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dosa selain syirik tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tidak menyebabkan pelakunya keluar dari keimanan. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Perhatikan. Coba bayangan, memerangi umat Islam, memerangi saudara seiman dan seakidah. Itu dosa kecil apa dosa besar? Tentu dosa besar. Karena Nabi SAW mengatakan, Sibabul muslimu fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang mukmin itu adalah perbuatan kefasikan dan membunuhnya adalah dosa besar. Kufur tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Artinya apa? Menyerang, memerangi saudara seiman dan seakidah itu adalah perbuatan dosa besar. Tapi apakah perbuatan dosa besar itu tidak diampuni oleh Allah? Pelakunya keluar dari Islam dan terancam kekal di neraka? Perhatikan. Dan apabila dua kelompok orang beriman saling memerangi, maka lakukanlah perdamaian di antara keduanya. Buatlah perdamaian di antara keduanya. Apabila telah dilakukan perdamaian di antara keduanya, salah satu kelompok masih aja ingin menyerang, maka seranglah yang ingin menyerang tersebut. Yang gak mau diajak damai, yang masih pengen nyerang, itu serang. Tapi kelompok yang pengen damai, maka sudah lindungi. Jadi yang diserang yang mana? Yang sudah diajak damai tapi masih ngeyel. Perangi mereka yang masih ngeyel sampai mereka kembali kepada ajaran Allah. Artinya mereka meletakkan senjata-senjata mereka dan menyatakan damai. Kalau mereka damai, ya sudah terima dan berbuatlah yang adil di antara keduanya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang beriman itu saling bersaudara, maka berbuatlah kebaikan dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian dirahmati. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menetapkan adanya keimanan. Coba lihat. Allah tetap memanggil orang yang memerangi saudaranya seiman dan seakidah dengan panggilan keimanan. Padahal itu dosa besar, tapi Allah masih mengatakan iman pada mereka. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, apabila dua kelompok orang beriman, tuh kata Allah masih beriman. Padahal kata Allah di situ saling berperang, mereka saling menyerang, tapi masih dikatakan sama Allah sebagai orang yang beriman. Wal bagi min ba'di tawaif ala ba'din wa hiya minal kabair wa ja'alahum ikhwatan wa amara ta'ala al mu'minina bi islahi baina ikhwatihim fil iman. Allah masih menetapkan pelaku dosa besar dengan adanya keimanan. Dosa apa yang lebih besar daripada memerangi saudara seiman dan seakidah? Coba. Ini dosa besar. Memerangi orang beriman ini dosa besar. Tapi Allah masih mengkategorikan pelakunya sebagai orang beriman. Bahkan Allah anggap sebagai saudara ketika mereka berdamai.
Ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar tidak kehilangan imannya. Dia beriman sesuai dengan kadar keimanannya, tapi di sisi lain karena dia berbuat dosa besar, dia termasuk orang yang fasik. Baik, ahibati fillah. Kemudian yang terakhir ini ya. Yang terakhir dalilnya dari hadis di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan penduduk surga ke dalam surga, ya. Allah memasukkan siapa yang Allah kehendaki untuk masuk surga dengan rahmatnya. Kemudian Allah juga memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Lalu Allah berfirman, lihatlah siapa saja yang kalian temui dari penduduk ahli neraka, di mana dalam hatinya itu ada keimanan yang walaupun hanya sebesar biji sawi, ya, maka keluarkan. Penduduk neraka yang di dalam hatinya masih ada keimanan walaupun kecil, keluarkan. Maka dikeluarkanlah orang-orang penduduk neraka yang di dalam hatinya masih ada keimanan walaupun kecil. Mereka sudah terbakar hangus, ya, habis terbakar hangus, hitam. Bahasa mudahnya mungkin sudah gosong, hitam. Mereka pun dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, ya, atau sungai kehidupan. Lalu mereka pun tumbuh, ya. Setelah dicelupkan ke dalam sungai kehidupan, mereka tumbuh sebagaimana benih yang tumbuh setelah adanya banjir. Mereka tumbuh hidup, ya, dan mereka memiliki warna. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pelaku-pelaku dosa yang Allah masukkan ke dalam neraka, jika mereka memiliki keimanan dalam hati walaupun kecil, maka orang yang masuk neraka karena dosa tersebut tidak akan Allah jadikan ia kekal di dalam neraka. Dan yang menyebabkan keimanan mereka itu menjadi sangat kecil, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah kemaksiatan-kemaksiatan seperti melakukan pelanggaran atau meninggalkan kewajiban. Artinya pelanggaran yang dilakukan dan bukan termasuk dalam kesyirikan itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari keimanan dan tidak menyebabkan pelakunya terancam kekal di dalam neraka. Ini dia ahibati fillah pelajaran yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simak tadi bisa mendatangkan manfaat dan juga kebaikan. Silakan dicatat poin-poin pentingnya, ya, dijadikan ringkasan supaya kalian bisa dengan mudah memurojaah. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan atharul maksiati alal iman. Dampak dari kemaksiatan terhadap iman. Dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh maksiat terhadap iman, atau bahasa gampangnya pengaruh maksiat terhadap iman. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini jumpa kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.